pengenalan. Seorang suami mau menang sendiri kepada istrinya. Seorang istri tidak lagi mau melayani suaminya. Betul. Betul. Maka zaman saiki ning ngapunten nek kula. Ngapunten. Jawabnya apa? Ada ya jawabnya Pak? Ada. Maka zaman saiki zaman sekarang barokah Gusti Allah Ta'ala. Zaman saiki wis beda Pak. Sudah berbeda. Berkah adanya zaman kakek nenek kita. Zaman buyut itu berkah. Betul? Betul? Zaman dulu orang tua kita, kakek nenek kita, kakek kita lagi di sawah, istrinya bawain makanan apa ora? Bawain nasi apa ora? Bawain nasi diikat, dilipat-lipat sama kain apa enggak? Dibawain. Zaman saiki kalau tadi suaminya mau makan gimana? Masih diambilin apa ora? Ambil dewek. Bentar Bu, bentar. Tadi Bu saya menangin bentar. Jadi itu perbedaan yang sangat jelas. Zaman dulu jika seorang suami ingin memakan, disiapkan oleh seorang istri, diambilnya dari lemari pakaian, diambilnya dari lemari makanan, diambilnya nasi tersebut, diambilnya lauk tersebut, meskipun dengan sambal dan ikan asin, tapi itu seorang nenek nemenin suaminya makan di meja makan. Tapi zaman sekarang, jika seorang suami mau makan, ambil sono dewek. Pasti saat seorang suami mau membuka makanannya. Nah itulah. Begitupun seorang istri. Siapa yang mengajarkan istri kita menjadi saat ini seperti ini? Bukan orang lain, tapi siapa yang mengajarkan istri kita jadi seperti ini sekarang? Yaitu yang mengajarkan adalah kita suaminya. Betul? Kita suaminya. Sallallahu Nabi Muhammad. Seorang suami, seorang istri sekarang tidak nurut dengan suaminya. Ya. Seorang istri sekarang lawan suaminya. Seorang istri berani berkata kasar kepada suaminya. Siapa yang mengajarkan istri kita? Bukan orang tuanya, tapi kita juga yang mungkin punya rasa kurang peduli kepada istri kita. Sallallahu Nabi Muhammad. Maka di dalam tema acara tasyakur perenovasian rumah ini, jalanan rumah tangga kita yang sudah sekian tahun, yang sudah sekian belas tahun, yang sudah puluhan tahun rumah tangga kita, jika seorang suami dan seorang istri acaranya masing-masing, arahnya berbeda mata kompas, maka sang anak-anak banyak yang mencari sayang dalam kasihnya melalui Android. Betul? Seorang suami, seorang ayah sibuk dengan urusannya. Seorang istri sibuk dengan urusannya. Akhirnya banyak anak-anak kita zaman sekarang, zaman sekarang nyari kesenangannya, nyari kasih sayangnya melalui rental penyewaan online. Akhirnya banyak anak-anak kita yang salah. Siapa yang salah? Apakah kita harus menyalahi anak kita? Tidak. Mungkin kitanya yang salah, itu sudah pasti. Kita terlalu sibuk mencari urusan dunia, tapi kita kurang mensibukkan dalam urusan internal dalam rumah tangga. Sallallahu Nabi Muhammad. Maka dalam acara tasyakur di sini saya membawa sebuah kitab yang insya Allah kitabnya
adalah Duratun Nasihin, dan saya membawa lagi kitab, yaitu kitabnya adalah Ihya Ulumuddin. Di sini kita akan membahas satu kutipan. Saya sudah dipesan oleh Mas Bangun, Pak Ustaz, Pak RT, jangan lama-lama, besok pada kerja katanya. Ya, langsung saja. Dalam tasawuf, maka insya Allah yuk kita buka. Ya, yang membawa handphone silakan membuka surat An-Nahl ayat 114. Ya, bagi yang membawa Android, dibuka surat An-Nahl 114 dan kita simak Ustaz Amin untuk membacakan ayatnya satu bait. Sallallahu Nabi Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya dari surat An-Nahl ayat 114, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu. Nah, di sini yang pertama surat An-Nahl 114, makanlah dari makanan yang baik, makanlah dari makanan yang halal, makanlah dengan sesuai dengan kaidah dan sunnah Kanjeng Nabi. Ya, bagaimana tata cara kita memakan. Di sini masuk ke dalam rasa syukur, karena rumah adalah bangunan, perjalanannya adalah bagaimana ya, para ahlul bait, yaitu seorang suami, seorang istri dan anak-anak, itu disebutnya ahlul bait. Ya, bagaimana caranya mereka menjalankan bahtera rumah tangganya. Betul. Maka di sini yang pertama kata surat An-Nahl ayat 114, maka makanlah dengan makanan yang baik. Bawalah rezeki kita yang baik. Bawalah rezeki kita yang sehat. Keluarkanlah sebagian rezeki kita itu dalam hukum sunnah. Insya Allah rumah tangga tidak akan menjadi bara. Amin. Cahaya malaikat tetap akan masuk dan anteng di rumah kita. Amin ya Allah. Dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya bertukar kepada-Nya. Dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya bertukar kepada-Nya. Jika memang kita ini hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita wajib syukur. Syukur yang banyak. Syukur yang banyak. Tapi bagaimana guru? Perekonomian saat ini sulit. Semua pekerjaan tanpa lemburan. Bagaimana bisa cukup? Rumah tangga lebih besar daripada tiangnya, pasak daripada tiangnya. Maka jawabannya adalah hanya satu, kembali kepada Allah. Tidak ada yang bisa kita minta kecuali Allah yang kita pinta. Jika kita meminta kepada manusia, sudah pasti manusia itu tidak ada yang ikhlas. Maka kita minta tempat yang terbaik hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam. Di dalam rasa syukur,
syukur yang banyak ini tatkala kita sebagai pemilik rumah, sebagai yang mempunyai rumah, tatkala di dalam jiwa memimpin kita sebagai seorang suami lantaran sibuk dan seorang istri mempunyai kesibukannya, akhirnya rumah ini terasa hampa. Dalam satu minggu yang akur cuma 2 hari, sisanya berantem. Sallallahu alaihi Muhammad. Lantaran seorang suaminya egois, lantaran seorang istrinya egois. Nauzubillah wa na'udzubillah min. Ya. Maka di dalam kitab Qiraatun Nusihin dibahas bahwasanya di dalam bab dalam rumah tangga, jika kita tidak masuk dalam hal-hal yang baik, maka fa insyaallah Allah akan menjelaskan firman-Nya yaitu dalam azab jika kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mangga Ustaz. Jadi di sini kita lihat apa dampaknya jika rumah tangga ini tidak kita bawa dengan lebih baik. Tahun sekarang 2023 sudah mau habis Bapak Ibu, sebentar lagi 2024. Nek ngapunten masa kehidupan kita seperti ini terus. Tiap tahun tidak ada perbaikan dan perubahannya. Lantaran mempertahankan sifat-sifat yang kurang baik terus kita tempel. Nek bahasa Jawa ini unggah-ungguh dalam rumah tangga tidak ada. Mau kemana kita? Mau lari kemana kita? Mau seperti apa anak kita cetak? Betul. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka kita lanjut surat Sabat. Tafadhal mashkur. Dan simak dari surat Sabat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'maluna ladunna sya'u bil maharib wa tamathil wa kifan terjawab wa kudurun nasiyat ya'maluna شكرا وقليل من عبادي الشكور صدق الله العظيم. Dari surat As-Sabar ayat 13. Mereka para jin itu bekerja untuk Sulaiman, Nabi Sulaiman. Maka mereka para jin itu bekerja untuk Nabi Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi. Di antaranya adalah membuat gedung-gedung yang tinggi. Patung-patung piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Nabi Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Ya, jelas. Jadi jika kita berumah tangga, kita berada dalam acara tasyakur rumah malam ini, kita harus syukuri rumah kita masing-masing. Setelah kita bersyukur dengan rumah kita masing-masing, namun isinya rumah tangga itu kita bawa dengan yang baik-baik. Jika tidak, maka siap-siaplah jin
itu akan berdatangan dan menghampiri kita. Mereka melemparkan hawa, mereka melemparkan nafsu, mereka mencoba terus menggunjang-ganjing dalam rumah tangga kita. Para jin akan siap membangun keributan di dalam rumah tangga kita. Para jin, mereka akan siap membuat suasana rumah tangga kita bisa tidak tergorak. Seorang istri tidak mau menegur suaminya. Ada seorang istri yang tidak mau menegur suaminya 3 hari. Ada seorang istri yang tidak mau menegur suaminya seminggu sampai sebulan. Itu rela mempertahankannya. Masya Allah. Akhirnya para jin itu tadi berhasil dia menghancurkan akidah kita, menghancurkan kerukunan dalam rumah tangga kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka yuk, kesimpulan yang terakhir dalam kajian, dalam kita olah rasa pikir kita malam ini, yuk Bapak Ibu semuanya, saya pun bukan manusia baik, tapi yuk kita mari sama-sama kita belajar. Kita belajar dari yang sudah-sudah. Kita bawa istri kita, kita bimbing istri kita. Istri insya Allah akan mau dibimbing oleh kita. Kalau toh kitanya juga sebagai seorang suami tidak seenaknya dewek. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka kesimpulannya dalam kajian malam ini, yuk mari sama-sama kita tutup dengan doa dan zikir dan doa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam hari ini selamatkanlah rumah tangga kami semuanya. Ya Allah, keluarkanlah para jin, para setan yang telah menghancurkan keimanan kami, yang berada di rumah kami, wabil khusus di dalam rumah Syekhul Bait. Ya Allah, keluarkanlah para jin, keluarkanlah para setan, keluarkanlah para kebatilan dan sihir-sihir ya Allah yang ada di dalam rumah kami ya Allah. Perbuatan manusia keluar. Al-Fatihah. Assalamu alayka ya malaikatullah, malaikatur rahmat, malaikatul muqarrabin. Agisna ya Allah, amin ya Allah. Agisna ya Rahman, Agisna ya Rahim, ya Qabul wal Maqbul ya Allah, wa
وبشفاعة رسول الله أجمعين تقضي يا الله تقضي حاجاتنا. Semoga kami diyakin seluruh hajat masing-masing. Assalamualaikum ya awliya Allah. Tuanku saya Abdul Qadir Al-Jilani wa bil karamati ya Allah ya Syekhana yang simbah Gusti Sinuhun Kanjeng Syarif Hidayatullah Kanjeng Sunan Gunung Jati wa kulluhum Kanjeng Sunan Wali Songo. Bismillahirrahmanirrahim. Bil barakah wal karamah anhumul Fatihah.
Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rabbi asyari Akwata yasmi rotal alamin. La ilaha illallah.
ربنا
آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum untuk seluruh para tetangga-tetangga kita semua yang berada di depan kita, belakang kita, kanan dan kiri kita, apapun agamanya selain muslim pun, semoga Allah sehatkan walafiat, semoga Allah berikan yang terbaik dalam perekonomiannya. Al-Fatihah. Alhamdulillah, pada guru kita yang dihormati yang mengisi mulut hasanah pada acara kesyukuran Bapak Guru Kusuma apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Jadi saya mohon maaf bagi pembawa acara. Mari kita tutup dengan doa berdoa terus. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.